apa kabarnya ini? Udah 5 bulan ya kita gak ketemu. Nah kira-kira masih inget gak nih lause-lausenya? Yang ini lause siapa? Lause Weni. Halo adik-adik. Nah yang ini ada yang tahu gak? Lause baru ya? Siapa? Cici. Cici siapa Joyce. namanya? Joyce. Nah gimana kabarnya? Ada yang makin kurus, ada yang makin gendut, ada yang makin tinggi? Nggak ada yang makin pendek sih kayaknya. Ya udah, kita mulai aja ya kebaktian kita. Lagu pertama kita mau nyanyi lagu Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima Tuhan. kasih Engkau sudah menjaga kami sampai hari ini. Kami bisa sehat dan kami tidak terkena COVID-19. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa mendengarkan sekolah minggu meskipun secara online, tapi pimpin kami dalam kebaktian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, lagu yang kedua, Lause mau kalian semua bangkit berdiri meskipun di rumah harus tetap semangat. Jadi lagu kedua kita mau nyanyi lagu KASIH. Yuk kita bangkit berdiri.
Lause Weni. Oke, jangan lupa Alkitabnya dikeluarin. Terus duduk yang manis, jangan pada ngobrol ya. Yuk Lause Weni. Halo adik-adik, Lause yakin dan percaya adik-adik semuanya udah duduk manis, udah siap, udah semangat mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum dengerin firman Tuhan kita sama-sama berdoa ya. Masih ingat gak tepuk jarinya? Udah lama nih kita gak tepuk jari, sekarang kita tepuk jari bareng-bareng ya. Mulai dari tepuk jari yang 1, 2, 3, 4, sampai 5. Siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Lause Weni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua yang akan mendengarkan dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan cerita tentang stop gosip. Gimana semuanya bisa ikutin Lause? 1, 2, 3. Stop gosip. Oke. Nah adik-adik, gosip itu apa sih? Lause kasih tahu ya. Gosip itu adalah ngomongin orang lain. Ngomongin kejelekan orang lain. Melebih-lebihkan cerita. Dan juga membocorkan rahasia orang lain. Ngomongin hal yang tidak benar tentang orang lain. Nah adik-adik, tapi kira-kira di Alkitab ada nggak ya yang suka gosipin orang? Ada atau enggak? Ayo. Jawabannya adalah ada. Nggak percaya? Nggak percaya? Lause akan buktikan. Yuk sama-sama kita ambil Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia. Yuk sama-sama kita buka kitab Yeremia. Yeremia itu adik-adik dekat dengan kitab Kidung Agung dan juga Yesaya. Udah ketemu? Yeremia 9 ayat 3 sampai 9. Kalau udah ketemu kita bacakan sama-sama ya. Buat adik-adik yang belum bisa baca bisa dibacakan oleh orang tuanya. Atau adik-adik mendengarkan Lause membaca Alkitab. Yuk sama-sama. Yeremia 9 ayat 3 sampai 9. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Allah semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Nah adik-adik, di sini dikatakan
orang yang suka bergosip itu adalah bangsa Israel. Nah, ada kan buktinya kan di dalam Alkitab yang suka bergosip itu bangsa Israel. Nah, adik-adik di sini dikatakan mereka itu membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Berkata dusta itu berkata yang bohong. Tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya, baik teman ataupun saudara. Tuh adik-adik, teman atau saudara aja gak bisa dipercaya adik-adik dalam bangsa Israel pada waktu itu. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Nah, adik-adik, kita akan belajar daripada firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik ingat gak gosip-gosip yang beredar di kalangan orang Israel? Saya akan kasih contoh ya adik-adik ya. Adik-adik ingat, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu diadili. Dan ada 2 orang saksi yang menggunakan gosip untuk memfitnah Tuhan Yesus. Mereka menyebarkan gosip ini itu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Adik-adik ingat mereka bilang apa? Kedua saksi ini adik-adik bilang kalau ini nih orang yang bilang kalau dia bisa menghancurkan bait Allah dan mendirikannya dalam 3 hari. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus bisa gak adik-adik seperti itu? Menghancurkan bait Allah, mendirikannya dalam 3 hari? Bisa, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata seperti itu. 2 orang saksi ini adik-adik yang menggosip tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat gak cerita tentang 12 orang pengintai? Nah, 12 orang pengintai disuruh mengintai di mana? Di tanah Kanaan. Nah, adik-adik dari 12 orang pengintai tersebut ada 2 pengintai namanya Yosua dan Kaleb. Mereka kasih laporan nih habis pulang dari mengintai, mereka kasih laporan. Lapor, saya mau melaporkan kalau di tanah Kanaan itu subur sekali. Banyak sekali susu dan madunya. Kita semua pasti senang kalau ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, tapi 10 orang pengintai yang lain adik-adik, mereka menyebarkan gosip yang gak benar. Tahu gak adik-adik gosipnya apa? Mereka bilang gini adik-adik, kalau di tanah Kanaan itu hidup orang-orang yang tinggi besar kayak raksasa. Kita semua bisa dimakan sama mereka. Nah adik-adik, gara-gara gosip itu adik-adik semua orang Israel ketakutan adik-adik. Mereka gak berani ke tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan itu tanah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Gara-gara gosip itu adik-adik, mereka semua takut. Nanti aku bisa dimakan lagi sama orang-orang yang kayak monster itu, yang kayak raksasa itu. Nah adik-adik, kita itu tidak boleh menjadi seperti 2 orang saksi dan 12 orang pengintai itu ya adik-adik ya. Kita harus belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik, kalau ada teman cerita ke kita, curhat sama kita, kita harus jaga rahasianya, harus harus dijaga rahasianya. Bukan digosipkan kemana-mana, dibocorkan rahasianya. Nanti teman kita itu bisa sedih adik-adik. Kita harus jaga rahasia teman kita. Nah adik-adik, sekarang Lausu mau kasih tips gimana caranya supaya kita terhindar dari gosip. Yuk sama-sama kita lihat video satu ini. Psst. Hei, kamu tahu tidak? Gosip. Mungkin kamu pikir itu tidak ada salahnya. Tapi, kalau kamu dengar ada yang bergosip tentang kamu di belakang, baru kamu sadar. Gosip itu menyakitkan. Alkitab bilang di Amsal 12 ayat 18 bahwa kata-kata bisa menusuk seperti pedang. Jadi bagaimana supaya kata-kata kamu tidak menusuk orang lain? Apa lebih baik diam 1000 bahasa? Di Filipi 2 ayat 4, Alkitab berkata bahwa kita harus peduli dengan orang lain.
Jadi, bicara tentang orang lain itu wajar. Tapi, itu bisa cepat berubah dan merusak reputasi orang lain. Jadi, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Misalnya, kalau percakapannya sudah mulai menyindir orang lain, itu tandanya percakapan itu sudah tidak benar. Jangan ikut-ikutan. Ganti topiknya. Kamu harus cepat bertindak. Coba pikirkan. Kalau kamu ceritakan gosip yang kamu dengar dari orang lain, kamu juga salah karena ikut menyebarkan cerita itu. Jadi, jangan cari masalah. Ikuti nasihat Alkitab di 1 Timotius 5 ayat 13. Jangan suka ikut campur. Sebelum membicarakan orang lain, coba pikir, apa aku memang tahu semua faktanya? Kalau aku menyebarkan cerita itu, apakah aku akan merusak reputasi orang lain? Atau reputasiku sendiri yang rusak? Ingat, kalau percakapan mulai menjadi gosip yang negatif, langsung tolak. Orang-orang lain pasti akan senang, dan kamu akan bahagia. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan videonya kan? Gimana caranya supaya kita terhindar dari gosip? Yang pertama itu tadi dikatakan kita jangan ikut-ikutan ngegosipin orang lain. Yang kedua, kalau topik pembicaraannya itu udah mau mengarah ke gosip, kita harus cepet-cepet ganti topik pembicaraannya. Supaya kita nggak ngegosipin orang lain. Nah, adik-adik, Lause dan juga adik-adik semua belajar ya untuk sama-sama kita stop gosip. Coba ikuti Lause ini 1, 2, 3 stop gosip. Oke, adik-adik sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang stop gosip, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang dipercaya. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana ceritanya Lause nih? Tadi ceritanya tentang apa? Hayo, tentang apa? Stop gosip. Nah, adik-adik suka nggak nih waktu sekolah gosip-gosip sama temannya? Ini loh, sering nggak sih? Nah, makanya dari sekarang nggak boleh gosip karena bisa bikin teman kalian sedih dan kalian nanti dimusuhin loh. Mau nggak dimusuhin? Nah, lagu terakhir kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah,
kita sudah selesai. Sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Meskipun kami di rumah, tapi kami masih bisa kebaktian online. Pimpin kami ya Tuhan untuk aktivitas kami yang sehari-hari hanya di rumah dan belajar di rumah. Dan jaga kami agar kami tetap sehat dan lause-lause kami yang masih bisa membantu kami untuk kebaktian online. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kebaktian kita udah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Dadah. Stay safe ya.